Halo semuanya, kembali lagi di Metorial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace itu apa? Kita akan belajar itu di definisi. Jadi yang pertama-tama, jadi transformasi Laplace itu adalah untuk suatu fungsi. Jadi jika f itu adalah suatu fungsi yang bernilai real, yaitu bisa positif, negatif, atau akar, itu dan terdefinisi untuk t lebih besar sama dengan 0, jadi dia harus terdefinisi terlebih dahulu dari 0 sampai mendekati tak hingga, maka biarkan s itu adalah variabel, maka transformasi Laplace dari fungsi f adalah integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat min st dikalikan ft dt, di mana s itu adalah semua nilai sehingga integral di atas itu ada atau konvergen. Nah, jadi itulah alasan mengapa fungsi f itu harus terdefinisi dari 0 sampai mendekati tak hingga supaya integral ini tuh ada, begitu. Nah, untuk mengenai s lebih lanjut itu akan dapat dipelajari lebih lanjut di mengenai contoh berikut, di mana kita akan mencari transformasi Laplace dari 1. Maka transformasi Laplace dari 1 itu adalah integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat min st dikalikan 1. Nah, karena ini adalah integral tak wajar, yaitu karena ada batasnya sampai tak hingga, maka menjadi limit t mendekati tak hingga integral dari 0 sampai t besar e pangkat min st dt, sehingga didapatkan limitnya dilakukan saja terlebih dahulu, diintegralkan saja e pangkatnya, sehingga mendapatkan limit t mendekati tak hingga e pangkat min st per min s dengan batasnya 0 sampai t, sehingga didapatkan seperti ini. Dan kita harus mencari limit t mendekati tak hingga min e pangkat min st ditambah 1 per s ini supaya konvergen. Nah, perlu diperhatikan jika nilai s itu lebih besar dari 0, maka limit ini, yaitu limit t besar mendekati tak hingga min e pangkat min s t besar, itu nanti bisa konvergen karena limitnya itu nanti menjadi 0. Sementara jika s-nya itu lebih kecil dari 0, maka limitnya itu nanti menjadi tak hingga, karena kan ini menjadi e pangkat sesuatu yang positif. Dan jika sesuatu yang positif itu dikalikan dengan tak hingga, maka e pangkat tak hingga itu akan menjadi tak hingga. Sehingga nantinya malah divergen. Kalau s-nya sama dengan 0, malah justru limit ini tidak terdefinisi. Jadi L1 yang bisa terdefinisi itu adalah untuk s yang lebih besar dari 0, di mana L1 itu adalah 1 per s. Nah, selanjutnya itu kita akan mengetahui beberapa transformasi Laplace untuk beberapa fungsi dasar. Yaitu yang pertama, L1 tadi sudah diketahui, yaitu 1 per s untuk s-nya lebih besar dari 0. Kemudian L t pangkat n, untuk n-nya itu bilangan bulat 0, 1, 2, dan seterusnya, itu adalah sama dengan n faktorial dibagi s pangkat n plus 1, dengan s-nya itu lebih besar dari 0. Selanjutnya, transformasi Laplace dari e pangkat at, yaitu adalah 1 per s min a, dengan s-nya itu harus lebih besar dari a. Untuk sin dan cos adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya mungkin ada yang belum mengetahui, ini adalah cos hiperbolik AT, di mana cos hiperbolik T itu didefinisikan sebagai E pangkat T ditambah E pangkat minus T dibagi 2. Sementara sin hiperbolik T itu didefinisikan sebagai E pangkat T dikurangi E pangkat minus T per 2. Di mana transformasi Laplace-nya adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya tentunya kalau misalnya kita mau mencari transformasi Laplace 1 plus T itu kan menjadi susah kalau misalnya kita harus menggunakan definisi terus-menerus. Maka kita selanjutnya akan membahas mengenai linearitas transformasi Laplace untuk membantu kita menyelesaikan seperti transformasi Laplace 1 plus T itu tanpa perlu mengintegralkannya, namun hanya menggunakan transformasi Laplace yang sudah ada di sini, yaitu yang di poin 1 dan 2 ini. Jadi intinya kalau misalnya fungsi ft dan gt itu memiliki transformasi Laplace dan a dan b itu adalah konstanta yang sembarang,
maka transformasi Laplace dari A dikali Ft ditambah B dikali Gt itu adalah A dikalikan transformasi Laplace dari Ft ditambah B dikali transformasi Laplace dari Gt. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi dengan batas S yang seperti ada di sini? Kan ini kan ada batas S-nya yang berbeda-beda. Nah, itu nanti yang digunakan adalah nanti irisan dari irisan S dari punya Ft dan punya Gt. Jadi misalnya, contohnya, kita akan coba yang transformasi Laplace dari cos hiperbolik AT. Seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, cos hiperbolik T itu definisinya adalah sebagai berikut. Sehingga kita punya bahwa transformasi Laplace cos AT itu sama dengan transformasi Laplace dari setengah dikali E pangkat AT ditambah setengah dikali E pangkat minus AT. Sehingga dengan sifat linearitas yang tadi sudah diketahui, itu kita bisa mendapatkan bahwa transformasi Laplace dari cos hiperbolik AT adalah setengah dikali transformasi Laplace E pangkat AT ditambah setengah dikali transformasi Laplace E pangkat minus AT. Sehingga didapatkan setengah dikali 1 per S min A ditambah setengah dikali 1 per S plus A. Dimana S-nya itu harus lebih besar dari A dan S-nya harus lebih besar dari min A. Di mana S lebih besar dari A ini itu didapatkan dari transformasi Laplace E pangkat AT dan S lebih besar dari minus A ini didapatkan dari transformasi Laplace E pangkat minus AT. Sehingga nanti batas S-nya itu menjadi S lebih besar dari absolut A. Dan pada akhirnya dengan manipulasi aljabar yang sudah ditunjukkan seperti di sini, itu akan didapatkan bahwa transformasi Laplace dari cos hiperbolik AT adalah S dibagi S kuadrat min A kuadrat. Jadi kita tidak perlu mencarinya dengan mengintegrasi, tapi kita perlu dengan menggunakan linearitas saja menjadi lebih mudah tentunya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai teorema pergeseran 1 dan 2. Ini juga sama, fungsinya seperti sifat linearitas tadi, juga akan membantu kita dalam mencari transformasi Laplace untuk fungsi-fungsi yang memang cukup lebih kompleks daripada fungsi-fungsi dasar. Untuk teorema pergeseran 1, jadi jika misalnya fungsi Ft itu memiliki transformasi Laplace, ini harus terlebih dahulu. Jadi tidak boleh ya kalau misalnya F-nya itu belum tentu memiliki transformasi Laplace dan teorema ini dipakai. Jadi transformasi Laplace dari Ft itu misalnya adalah sama dengan Fs dan dia terdefinisi untuk S lebih besar dari K, maka untuk konstanta A yang sebarang, transformasi Laplace dari E dipangkatkan AT dikali Ft itu sama saja dengan F besar di dalam kurung S min A dengan batas S-nya menjadi S lebih besar K plus A. Ini sebenarnya kita sudah cukup tahu dari L1 tadi. Kalau misalnya Ft-nya itu 1 dan tadi dikalikan dengan E pangkat AT, seperti yang kita tahu, L1 itu sama dengan 1 per S. Sementara LE pangkat AT itu sama saja dengan E pangkat AT dikali 1. Itu sama dengan 1 per S min A. Sehingga ini adalah contoh yang cukup ilustratif mengenai teorema pergeseran 1 ini, di mana S-nya itu lebih besar dari 0 plus A. Selanjutnya mengenai teorema pergeseran kedua. Nah, untuk benar-benar mengetahui fungsi sifat dari teorema pergeseran 2 ini, kita perlu tahu fungsi Heaviside UA dalam kurung T, yaitu jadi fungsi Heaviside UA di dalam kurung T ini adalah akan bernilai 0 jika T-nya lebih kecil dari A dan akan bernilai 1 jika T-nya bernilai lebih besar sama dengan A. Ini adalah ilustrasi bagaimana jika suatu fungsi itu dikalikan dengan fungsi Heaviside. Nah, sehingga nanti jadi ini adalah teorema sebenarnya, yaitu adalah jika fungsi Ft itu memiliki transformasi Laplace dan dia adalah F besar S, maka transformasi Laplace dari F di dalam kurung T min A
di dalam kurung T min A adalah dikalikan fungsi F1 UA di dalam kurung T adalah E pangkat min AS dikalikan F besar S. Nah, kita sekarang akan masuk contoh, yaitu adalah misalkan Ft itu adalah fungsi piecewise yang bernilai 0 jika t-nya lebih kecil dari 1 dan akan bernilai t-1 jika t-nya lebih besar dari 1. Nah, fungsi ini sebenarnya sama saja dengan fungsi t-1 dikalikan dengan fungsi F1 U1 di dalam kurung T. Nah, dengan sifat yang tadi sudah dibahas di teorema pergeseran kedua, maka transformasi Laplace dari Ft itu sama dengan transformasi Laplace dari T dikalikan E pangkat min S, karena nilai 1 di sini sama dengan 1 yang ada di sini, yaitu A. Ini seperti 1 ini adalah seperti A begitu. Sehingga karena mereka sudah sama yang ada di sini dan di sini, maka bisa dipakai menjadi didapatkanlah E pangkat min S dibagi S kuadrat. Selanjutnya untuk sifat yang terakhir yang dibahas di dalam video kali ini, yaitu pergantian skala, adalah sekali lagi seperti sama dengan contoh-contoh sebelumnya, jika Ft itu memiliki transformasi Laplace dan dia adalah F besar S, maka untuk suatu konstanta yang konstanta A yang lebih besar dari 0, ini harus sekali lebih besar dari 0, maka transformasi Laplace dari F di dalam kurung AT adalah 1 per A dikalikan F besar dalam kurung S per A. Contohnya, kita misalnya mau mencari transformasi Laplace E pangkat 2T dari transformasi Laplace E pangkat T, yaitu adalah 1 per S min 1. Maka, itu transformasi Laplace E pangkat 2T adalah 1 per 2 dikalikan 1 per S per 2 dikurangi 1. Dan dengan manipulasi aljabar didapatkanlah sama dengan 1 per S min 2. Begitu. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk menyelesaikan beberapa soal yang tentunya dengan menggunakan sifat-sifat yang tadinya sudah dibahas. Yaitu yang pertama, yaitu soalnya adalah ini. Yang pertama kita akan mencari transformasi Laplace dari polinomial T kuadrat dikurangi 3T ditambah 5. Nah, sesuai dengan sifat linearitas yang tadi, maka ini sama saja dengan transformasi Laplace T kuadrat dikurangi 3 dikali transformasi Laplace T ditambah 5 dikali transformasi Laplace 1. Sehingga nanti dia dengan menggunakan transformasi Laplace untuk fungsi dasar di sini L T pangkat N dan L1, dan dimasukkan saja rumusnya, didapatkanlah seperti ini, yaitu 2 dibagi S pangkat 3 dikurangi 3 dikali S kuadrat ditambah 5 dibagi S dengan S nya lebih besar dari 0, karena semua dari transformasi Laplace T kuadrat, T dan 1 itu semuanya sama-sama terdefinisi untuk S lebih besar dari 0, maka dihasilkanlah hasil finalnya adalah sebagai berikut, yaitu 2 dikurangi 3S ditambah 5S kuadrat dibagi S pangkat 3 untuk S yang lebih besar dari 0. Nah, untuk nomor 2 itu kita akan mau mencari transformasi Laplace dari cos T ditambah 2T dikali E pangkat T. Nah, di sini dengan sifat linearitas sama seperti dengan nomor 1, ini sama saja dengan transformasi Laplace cos T ditambah 2 dikali transformasi Laplace T dikali E pangkat T. Nah, transformasi Laplace T dikali E pangkat T ini, itu kita bisa cari menggunakan teorema pergeseran 1 yang ada di sini tadi. Di mana fungsi yang dimaksud di sini, yaitu fungsi Ft yang di dalam kasus nomor 2 ini adalah T, sehingga F besar S-nya dia adalah 1 per S kuadrat, sehingga didapatkanlah bahwa transformasi Laplace dari T dikali E pangkat T itu adalah F besar dalam kurung S min 1, yaitu 1 per S min 1 dikuadratkan, sehingga didapatkan bahwa transformasi Laplace cos T ditambah 2 dikali T dikali E pangkat T adalah S per S kuadrat plus 1 ditambah 2 dikali 2 dibagi S min 1 dikuadratkan untuk S-nya itu lebih besar dari 1.
Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3 itu adalah didefinisikan jika ft-nya itu adalah fungsi piecewise yang akan bernilai 0 jika t-nya lebih kurang dari 1 dan akan bernilai dan berupa t kuadrat jika t-nya lebih besar sama dengan 1. Maka apa transformasi Laplace dari e pangkat 2t dikali ft. Ini memang mungkin terlihat kompleks karena ini jelas tidak seperti tadi di teorema pergeseran kedua, ini T-1, ini satunya sudah klop dengan fungsi piecewise, dengan fungsi Heaviside-nya. Maka kita pertama, karena ft ini adalah ya ini, maka kita pertama-tama harus perlu mencari bagaimana U1 ini nantinya bisa klop dengan fungsi T kuadrat. Jadi kita coba saja jabarkan T di dalam kuadrat itu menjadi T min 1 plus 1. Ini kan sama saja tidak mengubah fungsi begitu. Tapi ini T min 1-nya ini bisa nantinya jika GT-nya itu adalah T min 1 kuadrat itu sama saja menjadi pergantian menjadi G di dalam kurung T min 1 begitu. Sehingga kita bisa menggunakannya untuk menggunakan teorema pergeseran yang kedua. Sehingga didapatkan bahwa transformasi Laplace dari T kuadrat dikali U1 di dalam kurung T sama dengan transformasi Laplace dari T min 1 kuadrat dikalikan dengan E pangkat min S. Sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, misalkan hasil yang tidak dapat tadi dari transformasi Laplace T kuadrat dikali fungsi Heaviside U1 di dalam kurung T itu adalah F besar S. Maka transformasi Laplace dari E pangkat 2T dikali FT adalah F besar S di dalam kurung S min 2. Sehingga dengan manipulasi aljabar nanti pada akhirnya didapatkan hasil S kuadrat min 3S ditambah 4 dibagi S min 2 pangkat 3 dikali E pangkat min S ditambah 2. Demikian yang bisa saya sampaikan dan ada beberapa poin yang perlu ditekankan mengenai penggunaan teorema. Yaitu ada untuk teorema pergeseran 1, karena konstanta A-nya sembarang, maka E pangkat AT-nya pun juga boleh sembarang. Bisa E pangkat min T, E pangkat 5T, atau bahkan E pangkat akar 3T atau segala macamnya. Tetapi untuk teorema pergeseran kedua, sudah diketahui bahwa A-nya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau misalnya A-nya itu adalah min 1, maka hal itu tidak diperkenankan. Begitu untuk pergantian skala, A-nya juga harus lebih besar dari 0. Jadi ini tidak berlaku kalau misalnya A-nya itu mulai dari min 1, min 2, atau 0, dan segala macamnya, tetapi boleh untuk nilainya seperti akar 3, 2, 4, begitu. Itu aja hal yang dapat saya tekankan lagi. Dan demikian sekian dari saya. Terima kasih.